Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Spiritual Sufi Kisah Alam. Kali ini saya akan membahas bab tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul ataupun Rasulullah, itu saja ya. Jadi banyak orang yang beranggapan bahwa zaman sekarang itu Rasulullah itu sudah nggak ada begitu. Makanya kenapa rata-rata orang beribadah tidak mau menggunakan wasilah, ataupun bahkan mungkin ya tidak memahami tentang apa itu wasilah kan gitu, karena rata-rata pemahamannya itu bahwa disangkanya Rasulullah itu adalah manusia atau berbadan kasar jasmani, padahal bukan. Hakikat Rasulullah itu sebenarnya cahaya Tuhan sendiri gitu. Jadi sifatnya masih laisa kamitslihi syai'un. Ketika memasuki jasmaninya Nabi Muhammad ataupun Muhammad bin Abdullah itu menjadi seolah-olah satu, padahal hakikatnya itu di situ ada wujud jasmani dan ada wujud rohani, biasanya begitu. Nah, ketika yang jasmaninya itu berpulang, rohaninya itu nggak ada matinya. Jadi Rasulullah itu hakikatnya sebenarnya tetap akan ada sampai zaman sekarang pun. Hanya saja kalau dulu itu disebut Nabi, kalau sekarang ulama pewaris Nabi gitu. Jadi di dalam surat Al-Ahzab sendiri di ayat 40, yang artinya Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Nah, di kalimat Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, itu menandakan bahwa itu bukan wujud manusia ataupun jasmani, karena hakikat rohani itu tidak beranak pinak. Yang beranak pinak itu jasmaninya. Hanya saja berhubung menempati jasmaninya Muhammad bin Abdullah, seolah-olah menjadi satu. Jadi di sini Muhammad bin Abdullah itu yang ketempatan Nur Muhammad sendiri itulah yang disebut nabinya itu ada di jasmaninya. Karena apa? Sebagai pembawa wasilahnya ataupun sebagai utusan itu. Jadi karena pada dasarnya itu diadopsi dengan bahasa Arab, karena turunnya Islam itu turun di bangsa Arab, makanya berbahasa Arab. Terkadang kita menjadi bingung. Jadi hakikat di sini itu bedakan antara utusan dan si pembawa utusannya begitu. Kalau hakikat utusan itu ya tetap akan ada. Kalau si pembawa utusannya ya memang mempunyai batas usia begitu. Jadi itulah yang kenapa zaman sekarang banyak orang yang tidak mengenal apa itu wasilah, karena disangkanya Rasulullah itu telah mati, ataupun Rasulullah itu dianggapnya itu manusia, padahal hakikatnya itu cahaya Tuhan sendiri, atau biasa orang menyebut Nur Muhammad, guru sejati gitu. Itulah wasilah gitu. Nah, zaman sekarang pun tetap akan ada gitu. Kalau zaman sekarang sudah tidak ada utusan, itu sudah kacau balau dunia ini. Nggak bedanya begini, sebuah negara ketika tidak ada presiden itu pasti akan kacau balau. Nah, masa jabatan presiden umpamanya 5 tahun, itu anggap saja masa 5 tahun itu adalah umur jasmaninya begitu. Tapi bukan maksudnya terus mati, bukan ya, hanya saja masa rentang jabatannya. Jadi hakikatnya presidennya itu sebenarnya ya tetap ada, karena presiden itu sebenarnya bukan manusia. Tapi ketika predikat presiden itu menempati jasmaninya manusia, maka antara jasmaninya manusia itu dengan predikat presidennya seolah-olah satu, sama begitu. Tapi ketika pergantian masa presiden, yang jasmaninya itu yang berganti, tapi predikat presidennya tetap ada.
hanya saja berpindah ke wadah selanjutnya. Kalau dulu umpamanya sebelum Pak Prabowo, sekarang Pak Jokowi, pada masa itu Pak Jokowi lah sebagai presiden. Karena apa? Predikat presidennya berada pada jasmaninya Pak Joko Widodo gitu, makanya disebutnya Presiden Jokowi gitu, ataupun Presiden Joko Widodo. Nah, pada zaman sekarang ketika sudah masa jabatan ataupun masa tugasnya Pak Jokowi itu telah selesai, bukan berarti terus presidennya itu tidak ada. Predikat presiden tetap ada, hanya saja berpindah gitu. Nah, sekarang berpindahnya ke siapa? Ke Pak Prabowo gitu, berganti jasmani. Dulu sebelum Pak Prabowo menjabat sebagai presiden atau mendapatkan predikat presiden, ya Pak Prabowo intinya itu bukan presidennya gitu. Tapi zaman sekarang di masa-masa ini Pak Prabowo lah sebagai presidennya, maksudnya penyandang predikat presidennya itu ada Pak Prabowo. Jadi bedakan ya antara presiden dengan pembawa predikat presidennya. Pembawa predikat presidennya ya jasmani manusia. Sekarang itu Pak Prabowo. Begitu juga antara Rasulullah dan Nabi begitu. Jadi Rasulullah itu ya bahasanya predikatnya lah begitu, karena itu cahaya Tuhan sendiri pada dasarnya gitu. Jadi disebut nabi karena beliau sebagai pembawa wasilahnya ataupun pembawa sebagai utusan gitu. Jadi seolah-olah memang sulit dibedakan, karena begini, hakikatnya jasmani dan ruhani itu ada di alam ini juga gitu. Maksudnya apa? Ada di dunia alam kesadaran kita ini, yang membedakan hanya dimensinya saja. Ada dimensi jasmani, ada dimensi ruhani begitu. Begitupun dengan akhirat. Akhirat pun ya saat-saat ini juga, yang membedakan hanya apa? Hanya dimensinya saja. Makanya ada keterangan lapis-lapis dimensi atau berlapis-lapisnya langit begitu. Nah, itulah yang membedakan antara dimensi jasmani dan dimensi ruhani. Dimensi jasmani itu ada batas usianya, sedangkan dimensi ruhani itu tidak terbatas karena sifatnya kekal gitu. Jadi di sini yang harus digarisbawahi, yang khotamul anbiya itu nabinya, maksudnya apa? Bahwa pembawa kitab, karena begini, nabi itu tidak semuanya membawa kitab, ada yang membawa kitab dan ada yang tidak begitu. Jadi karena telah sempurnanya agama samawi yang dari sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad, disempurnakan antara dari syariat terus hakikat, terus disempurnakan lagi menjadi syariat hakikatnya menjadi satu. Maksudnya apa? Dalam artian dikerjakan dua-duanya, tidak hanya berpegang pada syariatnya saja, tidak berpegang pada hakikatnya saja, tapi berpegang pada syariatnya berpegang, hakikatnya juga berpegang gitu. Jadi disebutnya ya sempurnanya itu, karena sulitnya menjelaskan tentang ilmu ketuhanan itu saking sulitnya, makanya harus butuh perumpamaan-perumpamaan agar akal kita itu memahami gitu. Makanya banyak perumpamaan-perumpamaan itu berdasarkan existing zamannya gitu. Kalau zaman kita umpamanya diterangkan tentang kayak seperti Al-Buraq yang gambarannya itu kayak kuda bersayap yang bisa terbang, ya zaman kita umpamanya mikirin di situ, mungkin kita akan beranggapan wah pasti lebih cepat pesawat lah daripada kuda terbang kan gitu. Karena apa? Sifat kuda terbang itu jasmani, itu hanya kias saja sebenarnya. Jadi beda zaman itu otomatis beda perumpamaan gitu.
Jadi di sini yang harus kita pelajari ataupun kita upgrade pemahaman kita, bahwa bedakan antara Rasulullah dan Nabi. Kalau Rasulullah itu hakikatnya adalah ruhani ataupun cahaya Tuhan sendiri. Kalau Nabi itu pembawanya cahaya Tuhan, disebutnya Nabi itu adalah jasmaninya. Jadi setiap yang berjasmani ya pasti ada batas usianya itu, tapi kalau ruhani tidak ada batas usianya. Jadi hakikatnya wasilah itu tetap akan ada sampai zaman sekarang. Hanya saja zaman sekarang tidak disebut lagi sebagai nabi. Karena apa? Nabi Muhammad sudah mendapatkan predikat khotamul anbiya ataupun penutupnya para nabi. Karena apa? Kitabnya telah sempurna, telah disempurnakan dari kitab-kitab sebelumnya gitu. Jadi sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, makanya tetap zaman sekarang pun wasilah masih ada. Karena apa? Itu cahaya Tuhan sendiri untuk berhubungan antara manusia sampai kepada Tuhan. Nah, carilah pewarisnya itu. Jadi pembawa wasilah zaman sekarang itu siapa? Itu yang harus kita cari. Karena apa? Menuju Tuhan mustahil bisa dilakukan sendiri atau dengan caranya sendiri tanpa melalui cahaya Tuhan sendiri sebagai wasilahnya. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk saudaraku semua dimanapun berada. Salam damai selalu, salam bahagia selalu, salam persatuan NKRI, salam Indonesia Raya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.